Apa yang lu pikirin di pagi hari pertama kali dan apa yang lu lakuin pertama kali di pagi hari itu menentukan ketenangan hati dan produktivitas lo seharian. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi gini, ini saya mau coba membawa POV dari sudut pandang Islam. Jadi buat teman-teman yang non muslim pun gak ada masalah, kita saling belajar ya teman-teman di sini. Jadi gini, yang paling pertama gini, ketika kita ngomongin tentang rezeki teman-teman, asosiasi kita terhadap rezeki itu most of us adalah harta. Uang yang banyak, harta yang banyak, dan segala macam itu adalah rezeki. Wah, rezeki lu bagus, dapat proyek, dapat kerjaan, dapat uang. Tapi teman-teman, menariknya ini banyak yang salah kaprah. Rezeki itu di dalam konsep Islam artinya segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Segala sesuatu yang sifatnya bisa dimanfaatkan, yang berguna buat kita, itu rezeki. Udara yang kita hirup rezeki, baju yang kita pakai rezeki, dianterin orang itu rezeki, kita dapat penghargaan itu juga rezeki. Jadi segala sesuatu yang sifatnya itu bermanfaat itu rezeki, termasuk keluarga yang baik dan segala macam. Nah, salah satu prinsip mendapatkan rezeki di dalam Islam adalah rezeki datang sesuai dengan kadar niatnya. Ada yang kadar niatnya dunia, ada yang kadar niatnya akhirat loh. Apa bedanya? Kadar niatnya dunia itu seakan-akan apa yang dia nikmati, kesenangan, kebahagiaan itu cuma ada di dunia itu, sadar gak sadar? Nah, kalau niatnya karena akhirat, dia ngelakuin segala sesuatunya untuk mencari ridhonya Allah. Untuk apa? Untuk menjadikan hal-hal yang dia lakukan apapun itu bentuknya sebagai bekal untuk pulang. Karena dia tahu dunia ini cuma sebentar. Yang abadi itu di akhirat. Nah, lihat teman-teman, dan ini silahkan teman-teman boleh konfirmasi, boleh dicek kepribadian masing-masing. Kalau niatnya karena dunia teman-teman, tidak niatnya karena ibadah, tidak untuk mendapatkan ridho Allah, tidak menjaga halal dan haram dan segala macam, maka Allah akan buat kondisi teman-teman, kondisi dunia ketika mendapatkan rezeki tersebut, ketika mencoba mengupayakan rezeki tersebut. Kondisi dunia itu kayak gimana? Saya mau tanya deh teman-teman. Di dunia terbatas gak? Kita bisa lapar kan? Kita harus buang air. Kita bisa kekurangan. Waktu berkurang, kita makin tua dan segala macam. Jadi hal-hal yang sifatnya terbatas itu tuh dunia. Nah, ketika orang tuh orientasinya dunia, ketika dia pertama kali bangun tidur, niatnya pengen langsung dapat duit banyak, langsung buka scroll HP, lihat email, lihat project apakah goal apa enggak, tanpa mengingat Tuhannya dulu, tidak membangun koneksinya dengan Tuhannya dulu, maka dia seakan-akan merasa dunia itu teman-teman semuanya, karena sifatnya dia takut kehilangan, dia kerjain dari awal. Yang terjadi, maka dia akan selalu merasa kekurangan, selalu merasa nggak tenang. Lihat tuh, nyari kerja nggak tenang, nyari rezeki yang sifatnya hal-hal yang lain lah, belajar apa jadi nggak tenang, udah dapat masih kurang juga, udah jadi pejabat malah jadi nggak amanah, selalu ngerasa kurang. Kenapa selalu ngerasa kurang? Kenapa selalu ngerasa nggak tenang? Karena memang dunia tuh begitu. Dunia tuh tempatnya memang nggak tenang, dunia tuh tempatnya memang segala kekurangan, karena memang dunia itu adalah ujian hanya untuk berpindah ke tempat yang lain, yaitu akhirat. Jadi bayangin ya teman-teman ya, orang yang orientasinya dunia, maka akan dihadirkan kondisi-kondisi dunia tadi. Kekurangan, ketakutan, ketidaktenangan, kesedihan, dan itu tuh berlipat-lipat gitu. Dan membuat dia dari pagi sampai malam itu bawaannya nggak tenang. Ke keluarga nggak tenang, ke pribadi nggak tenang, dan segala macam. Sadar atau nggak sadar teman-teman melakukan itu. Kalau orientasinya akhirat teman-teman, dunianya tetap dapat. Dunianya tetap dapat, tapi karena niatnya akhirat, maka Allah akan hadirkan ketenangan di dalam hatinya. Dan ketenangan itu teman-teman bukan kayak lo mindful, lo kayak tenang, gak gerasa gerusu, enggak. Tenang di dalam Islam itu teman-teman, itu konteksnya itu sakinah, menetap, berdiam diri. Jadi gini, sakan tuh paling gampang gini. Teman-teman kalau datang ke sebuah padang pasir, tiba-tiba ngeliat pohon rindang, lu udah perjalanan berjam-jam jalan kaki, tiba-tiba lu duduk. Nah, sakinah tuh kayak gitu.
Jadi lu bayangin, lu kerja setenang itu, lu berkeluarga setenang itu, berinteraksi setenang itu, dapat gak dapat uang setenang itu, project goal nggak goal setenang itu. Dan menarik ya teman-teman, ketenangan itu nggak bisa dicari, nggak bisa lo cari di mana lo ambil gitu, nggak. Ketenangan itu Allah yang menurunkan langsung di dalam hatinya. Itulah makanya kenapa teman-teman semuanya, orang-orang yang mendahulukan di awalnya berinteraksi dengan Tuhannya, dia sholat, dia tahajud, dia zikir, dia nggak megang HP dulu, dia nggak buka sosmed. Nah ketika semua interaksi itu selesai teman-teman, dia baru memikirkan dunianya. Dia bekerja sebagaimana biasa, dia belajar, dia serius berbisnis, maka nanti Allah mudahkan prosesnya. Dan di dalam prosesnya teman-teman, ada yang membedakan dengan orang orientasi dunia dengan tidak. Apa itu? Keberkahan. Apa itu berkah? Perasaan selalu merasa tenang karena apa yang tampaknya sedikit itu terasanya banyak. Itu berkah. Berkah tuh bahasa paling gampangnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi lo duitnya sedikit tapi kerasanya banyak, awet gitu. Datang lagi, keluarga menenangkan, anak-anak bayi, semua itu keberkahan. Nah keberkahan itu teman-teman tidak didapatkan kecuali bagi mereka yang orientasinya akhirat. So, menarik teman-teman, kalau kita ngomongin tentang produktivitas di pagi hari, kalau orientasinya kita langsung dunia, maka kita akan direbutkan dengan keduniaan itu, dan kita perasaannya pasti nggak tenang. So, harian nggak tenang, bawaannya nggak tenang. Karena niat kita udah dunia. Tapi ketika kita geser, caranya kita geser, niatnya kita geser, perilakunya kita geser, orientasinya ke akhirat. Bersyukur sama Allah dulu, ya kan? Lalu kita sholat, kita membangun koneksi dengan Allah, kita bersyukur atas apa yang kita dapatkan di hari kemarin, kita masih bisa bangun pagi dan segala macam. Setelah kita membangun koneksi dengan Allah teman-teman semuanya, maka yang kita lakukan adalah merencanakan dan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya pengen A, B, C, dan D. Bisnis D, bisnis E, bisnis F, mudahkan, lancarkan. Nah dari situ teman-teman semuanya prosesnya, nanti Allah bikin hati kita jauh lebih tenang dan memudahkan segala urusan kita. Yang udah pernah nyoba dan ngerasain hasilnya, boleh dong komen di sini. Tapi yang belum nyoba, sok dicoba dulu. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.